semua, selamat datang di video pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Bersama saya Anessa Mufti dari Prodi Pendidikan Geografi semester 1. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pengenalan Microsoft Office Word. Sebelum kita membahas yang ada di dalam Microsoft Office Word itu, mari kita bahas dulu apa itu Microsoft Office Word. Microsoft Office Word itu adalah aplikasi pengolahan suatu kata yang digunakan untuk membuat suatu dokumen dalam bentuk teks. Apa aja sih kegunaan Microsoft Office Word itu? Microsoft Office Word itu penggunaannya ada banyak sekali. Dia dapat membuat surat, buat suatu dokumen, buat novel, laporan, dan banyak lagi yang lainnya. Dan apa saja sih manfaat dari kita menggunakan Microsoft Office Word? Nah, ada beberapa manfaat dari kita menggunakan Microsoft Office Word. Yang pertama adalah untuk kita mempermudah suatu pengolahan kata pada dokumen. Yang kedua adalah kita dapat meminimalisir suatu penulisan. Yang ketiga, agar penulisan kita lebih fleksibel. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang ada pada Microsoft Word. Teman-teman, kita buka dulu aplikasi Microsoft Word-nya. Nah, di sini ada berbagai pilihan template. Nah, kita akan memilih blank document. Nah, teman-teman, di samping atas kiri ini namanya ini Quick Access Toolbar. Nah, ini dimana kita bisa menggunakan icon ini secara langsung. Dapat kita lihat di tengah-tengah sini kan ada namanya title bar, dimana ini nama dokumen yang sedang kita buat atau kita kerjakan. Dan ada tab menu yang dimana ada tab menu file, tab menu home, tab menu insert, tab menu design, tab menu page layout, dan lain sebagainya. Dan ini teman-teman dapat kita lihat di bawah tab menu ini ada namanya right board atau sub-sub menu yang di dalamnya. Dan ini namanya Darwin Windows, lembaran kertas. Yang dimana lembaran kertas ini bisa membuat kita mengetik. Nah, begitu. Dan di sini nih ada namanya status bar. Kita bisa melihat berapa jumlah halaman yang kita hasilkan. Baru di sini jumlah kata yang sudah kita pakai. Dan ini di bawah ini dia gunanya untuk memperbesar dan memperkecil lembaran kertas kerja ini. Contoh kita memperkecil. Kan dia mengecil dan kita perbesar lagi. Oke. Jadi belah sini tuh fungsinya tuh ini untuk memperbesar dan memperkecil lembaran kerja kita. Jadi kita akan membahas icon tab. Yang pertama ada tab home. Nah, di dalam tab home ini ada icon yang memuat perintah-perintah yang paling sering digunakan, yaitu ada paste. Paste ini berfungsi sebagai menempelkan objek pada keyboard ke dalam dokumen. Dan ini ada cut. Cut ini berfungsi dari icon untuk memindahkan objek pada dokumen ke dalam keyboard. Dan ini ada copy. Copy ini digunakan untuk menyalin objek pada dokumen ke dalam clipboard. Pada bagian font, di sini ada bold, yang dimana berfungsi untuk menebalkan font. Contohnya, kita buat pembelajaran. Nah, kita
Nah, jadi tebal. Dan di sini ada namanya italic, di mana untuk memiringkan font. Kita coba klik. Oke. Dan di sebelah intel ini ada namanya underline, yang berfungsi untuk membuat ketikan kita atau tulisan kita itu menjadi bergaris. Seperti ini teman-teman. Oke, dapat kita lihat ada garisnya kan teman-teman. Di sini ada beberapa pilihan font. Kita bisa merubah font-font kita tuh ingin menjadi seperti apa. Di sini tuh ada beberapa pilihan font ya teman-teman. Nah, kita dapat merubah font kita tuh menjadi gimana tipe atau model tulisannya. Bisa kita buat seperti ini. Banyak sekali pilihannya teman-teman. Kita ubah seperti ini. Dan ini untuk ukuran fontnya, kita bisa mengubah sesuka kita. Bisa 18. Dan di bagian paragraf terdapat numbering yang bisa digunakan untuk membuat nomor ya. Baru ada namanya elect text yang bisa mengubah teks kita, letaknya ya. Bisa di tengah, di kiri, dan di kanan. Dan di sini ada editing. Editing ini terbagi jadi dua kan. Ada find. Find ini gunanya untuk mencari kosakata. Kita coba ya. Kita cari dan ya. Oke, muncul ya. Dan di sini ada replace. Dan di bagian replace ini kata dan ini bisa diganti juga. Nah, di sini ada bagian insert. Di insert ini ada bagian page. Di page ini ada bagian cover untuk membuat halaman cover ya. Nah, di sini ada banyak pilihan ya, seperti kita baru masuk ke aplikasi Word. Dan sini ada blank page. Blank page ini gunanya untuk membuat halaman baru pada lembaran kerja. Nah, seperti ini. Baru page break ini buat memisahkan kertas lembar kerja kita. Oke, baru di sini ada table. Table ini digunakan untuk membuat suatu tabel. Di sini ada bagian illustration, di mana ada page door yang digunakan untuk menyimpan gambar, sama dengan online picture. Dan sepis ini digunakan untuk membuat suatu objek kayak gambar gitu. Kita lihat ya teman. Nah, seperti ini gambarannya. Baru di sini ada smart art. Fungsinya sama seperti chart. Dia kalau chart lebih ke buat diagram, tapi kalau smart art ini dia lebih ke sepis ini ya. Baru screenshot ini guna untuk menangkap layar. Folder. Di sini gunanya sama-sama untuk membuat halaman kertas, dan di sini juga ada simbolis. Di sini gunanya untuk membuat simbol, lebih ke matematika sih simbol-simbol ini, gitu, mengatur kayak garis, tata letak, rumus-rumus matematika. Di sini ada page layout untuk membuat perintah-perintah yang berkaitan dengan tata letak suatu objek, seperti mengatur ukuran teks, ukuran kertas. Dan di sini ada referensi. Untuk membuat referensi seperti daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, indeks, dan daftar pustaka. Dengan kita memanfaatkan tab ini, kita dapat membuat daftar referensi secara otomatis. Nah, di sini ada tab mailing. Tab mailing ini memuat perintah-perintah yang berkaitan dengan surat menyurat. Keuntungannya dapat
kita dapat menulis surat, di mana surat tersebut akan dikirim pada banyak orang. Contohnya seperti dikirim melalui via email. Pada tab mailing pun dibagi menjadi beberapa grup, yaitu terdiri dari create, start mailing, merge, insert, pilot, preview, result, finish. Lalu di sini ada tab review. Tab review ini merupakan pengecekan tata bahasa, review dokumen, dan review proteksi dokumen. Manfaat dari tab review ini, kita dapat melakukan pengecekan ejaan. Yang digunakan dapat melakukan pengecekan tata bahasa, menerjemahkan teks, dan dapat melindungi suatu dokumen. Dan yang terakhir ada tab review, di mana tab review ini berkaitan dengan pengecekan tata bahasa, review dokumen, dan proteksi dokumen. Dengan tampilan lingkungan kerja Microsoft Word, pada tab ini terdapat 5 grup. Yang pertama ada views. Terdapat read more, print layout, web layout, outline, draft. Dan pada grup show di sini terdapat ruler, gradient, navigation pane, dan pada grup zoom ada one page, multiple page, page wins. Dan pada grup Windows terdiri dari new window, arrange all, split. Dan yang terakhir ada Mercos. Demikian pembahasan tentang Microsoft Office Word dan icon-iconnya. Terima kasih, selamat belajar, dan semoga bermanfaat.